Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur jika pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami, Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah pertahanan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin dibaharui, oleh karena Engkaulah penyelamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, hati kami Tuhan. Biarlah hidup kami hanya menyenangkan Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Tuhan Allah kita, Dia adalah benteng hidup kita. Dia adalah kota benteng kita, Dia adalah batu penjuru kita. Karena itu marilah kita mau berserah hanya di dalam Tuhan saja. Karena kita punya Allah yang perkasa, kita punya Allah yang luar biasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai, ragu-ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segala firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kekuatan kita, tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan kita. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Meskipun kami lewati badai, ragu-ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segala firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segala firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Dialah Allah kita yang perkasa. Kaulah Allah yang perkasa. Biarlah surga bumi pun menyembah. Kaulah Allah yang perkasa. Surga bumi pun menyembah. Kaulah Allah kami Tuhan. Kaulah Allah yang perkasa. Surga bumi pun menyembah. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segala firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segala firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segala firman-Mu,
Allah kita yang luar biasa. Karena itu, janganlah kita pernah ragu, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sepenuh jiwa kami Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari kita katakan, sebab Engkaulah Yesus, Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita katakan dengan iman. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Marilah bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, tentu saja kita sering merasa kelelahan, kebosanan, dan mungkin kita merasa
sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Namun di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala masalah yang kita hadapi, marilah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab janji Tuhan bahwa apapun yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan yang kita miliki. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan kepadamu, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami ya Bapa. Inilah hidupku, ku serahkan Tuhan, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu.
rasakan damai-Mu. Padamu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, betapa hati kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah memimpin menyertai kehidupan kami lebih daripada 9 bulan di dalam masa pandemi ini. Bahkan Tuhan mengizinkan kami boleh memasuki 1 tahun yang baru. Di minggu yang kedua ini kami datang kepadamu. Kami yakin dan percaya kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, itu bukan satu kebetulan. Tetapi kami yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan mau ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang selalu siap belajar dan diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami kembali boleh melihat kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami, di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan dia hikmat bijaksana dan kuasa dari Tuhan untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tema khotbah hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Sebagai salah satu ciri murid Kristus yang sejati, kita harus hidup bergaul dengan Allah. Nats firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Namun hari ini, saat ini saya hanya mengajak kita membaca satu ayat, yaitu Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Dan ayat-ayat selanjutnya nanti kita akan bersama-sama menyimak sambil kita bersama-sama mendengarkan khotbah hari ini. Kejadian pasal 6 ayat 9 berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui tema ini saya mengajak kita memikirkan ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, apa artinya hidup bergaul dengan Allah? Yang kedua, apa wujud nyata orang yang hidup bergaul dengan Allah? Dan yang ketiga, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita boleh menerapkan hidup bergaul dengan Allah itu dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya hidup bergaul dengan Allah? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu saya mencoba melihat, mengamati apa artinya hidup bergaul dengan Allah, saya melihat ada beberapa definisi yang digambarkan. Yang pertama, hidup bergaul artinya berjalan bersama dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah juga bisa berarti menghabiskan waktu bersama dengan Allah senantiasa. Jadi bukan sewaktu-waktu. Hidup bergaul dengan Allah adalah hidup berjalan bersama dengan Allah di dalam segala waktu, segala situasi, senang atau susah kita berjalan bersama dengan Dia. Hidup bergaul dengan Allah artinya kita menghabiskan waktu bersama dengan Allah, baik dalam kondisi hidup kita lancar ataupun tidak lancar, kita tetap berjalan dan menghabiskan waktu bersama-sama dengan Dia. Tatkala kita berjalan atau menghabiskan waktu bersama dengan Allah senantiasa dalam segala situasi dan kondisi, itu membuat kita
bisa semakin mengenal siapa Allah yang kita percaya. Berjalan dan menghabiskan waktu dengan Allah membuat kita makin mengenal siapa Allah yang kita percaya di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Semakin kita berjalan dan menghabiskan waktu bersama dengan Allah, kita juga akan mengalami kuasanya, mengalami penyertaannya, dan mengalami tuntunan tangan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Berjalan atau menghabiskan waktu bersama dengan Allah membuat kita bukan hanya mengenal Dia, mengalami Dia di dalam hidup kita, bahkan kita dimampukan oleh Tuhan boleh melakukan kehendak-Nya yang terindah dan yang terbaik di dalam hidup kita. Dari ayat yang tadi kita baca mengingatkan kepada kita bahwa hidup bergaul dengan Allah membuat kita mengenal, mengalami dan melakukan kehendak-Nya dengan cara apa? Di sini dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Seorang yang bergaul dengan Allah hidupnya dikatakan benar. Benar artinya dia mengatakan apa yang benar, melakukan apa yang benar, dan mencintai apa yang benar. Seorang yang hidup bergaul dengan Allah yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan mengatakan apa yang benar, melakukan apa yang benar, dan mencintai apa yang disebut dengan kebenaran. Dan di sini dikatakan seorang yang hidup bergaul dengan Allah hidupnya tidak bercela. Tidak bercela ini artinya kudus. Kudus artinya beda dengan dunia ini. Kalau kita perhatikan di dalam Roma 12 ayat 2, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seorang yang hidup bergaul dengan Allah, dia akan menjaga kekudusan hidupnya dengan hidup berbeda dengan dunia ini. Dan hidup yang tak bercela itu juga memiliki pengertian, memiliki hubungan yang benar dengan Allah dan hubungan yang benar dengan sesama. Jadi seorang yang hidup bergaul dengan Allah, dia akan hidup benar dan hidup tidak bercela. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Sudahkah kita hidup bergaul dengan Allah? Sudahkah kita berjalan dan menghabiskan waktu bersama dengan Allah senantiasa? Apakah pada waktu senang kita mengingat Tuhan, pada waktu susah kita melupakan Tuhan, atau sebaliknya, pada waktu kita senang kita lupa Tuhan, tapi waktu susah baru kita mencari Tuhan? Tapi kita belajar dari Nuh yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Dia berjalan atau menghabiskan waktu bersama dengan Allah senantiasa. Susah atau senang, lancar atau tidak lancar, dia tetap berjalan bersama dengan Allah. Sehingga dia bisa makin mengenal siapa Tuhan yang dia percaya. Kita bisa makin mengalami penyertaan, tuntunan, dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kita dimampukan oleh Tuhan melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita dengan cara hidup benar dan tak bercela di hadapannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hal kedua yang kita mau belajar dari hidup bergaul dengan Allah adalah apa wujudnya seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Dari kehidupan Nuh di sini kita membaca bahwa seorang yang hidup bergaul dengan Allah, yang pertama, dia akan mengasihi Allah lebih dari segalanya. Saudara, di sini kita mendapatkan bagaimana Nuh mengasihi Allah lebih dari segala yang ada di dunia ini. Bahkan ketika tidak seorang pun mengasihi Allah, Nuh tetap mengasihi Allah. Kalau kita lihat bagaimana kisah atau cara hidup orang-orang pada zaman Nuh. Mereka semua membenci Allah, mereka melawan Allah. Tetapi Alkitab mencatat ada seorang yang berbeda, yaitu Nuh. Nuh mengasihi Allah lebih dari segala yang ada di dunia ini. Bahkan ketika tidak seorang pun mengasihi Allah, Nuh tetap mengasihi Allah.
Alkitab memberitahukan kepada kita wujud kasih daripada Nuh kepada Allah. Dikatakan sepanjang hidupnya Nuh mengikuti dengan kehendak Allah, dan dalam hidupnya dia memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Alkitab mencatat sekali lagi bahwa sepanjang hidupnya Nuh senantiasa, bukan sesekali, bukan kalau dalam keadaan hidupnya lancar, bukan kalau seluruhnya baik baru dia mengikuti kehendak Allah. Tetapi dikatakan Nuh senantiasa mengikuti kehendak Allah. Walaupun kadang-kadang mungkin secara logika, secara pikiran itu tidak masuk akal. Tetapi Nuh dikatakan senantiasa mengikuti kehendak Allah. Dan dia memiliki satu kehidupan yang memiliki hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam bacaan tadi kita dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu berjalan senantiasa bersama dengan Allah. Nuh menghabiskan waktunya bersama dengan Allah dalam suka dan duka, dalam hidup yang lancar atau ada pergumulan, dia tetap dekat dan melekat dengan Allah. Bahkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 22 pernah mengatakan kepada kita. Dikatakan Matius 22 ayat 37 dan 38 firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita melihat Nuh di dalam segala keberadaannya. Dia mengasihi Allah dengan totalitas. Orang bisa membenci Allah. Orang bisa sesekali mengasihi Allah. Tapi dalam setiap situasi dan kondisi kita membaca dan melihat dalam kehidupanmu, dia tetap mengasihi Allah. Sekalipun mungkin orang lain tidak lagi mengasihi Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Berapa tahun kita sudah menjadi orang Kristen? Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita makin mencintai Dia, makin tahun kita mengikut Tuhan, kita makin mengasihi Dia? Atau seringkali kasih kita dipengaruhi oleh orang sekeliling kita. Kalau orang-orang di sekeliling kita mengasihi Allah, kita mengasihi Allah. Kalau orang-orang di sekeliling kita tidak mengasihi Allah, kita juga ikut-ikutan tidak mengasihi Allah. Tetapi seorang yang hidup bergaul dengan Allah, dia akan mengasihi Allah sekalipun orang tidak lagi mengasihi Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Boleh terus mencintai Tuhan yang terlebih dahulu telah mencintai kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita. Wujud yang kedua, orang yang hidup bergaul dengan Allah, dia bukan hanya mencintai Allah lebih dari segalanya. Yang kedua di sini kita belajar dari Nuh bahwa seorang yang hidup bergaul dengan Allah, dia mempercayai Allah sepenuhnya. Nuh tetap percaya kepada Allah bahkan ketika hal tersebut melampaui akal manusia. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 di sana dikatakan demikian. Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh tetap percaya kepada Allah bahkan ketika hal tersebut melampaui akal manusia, dia belum melihat. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bayangkan perasaan atau pikiran Nuh pada waktu Allah menyuruh dia membuat bahtera? Seorang penafsir mengatakan minimal ada 3 hal yang membuat Nuh bimbang atau ragu sebagai manusia pada saat dia menerima perintah Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, Nuh tidak pernah melihat hujan. Karena memang sebelum air bah datang, Allah mengairi bumi ini dari dasar bumi. Yang kedua, Nuh hidup ratusan mil dari samudera terdekat. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana dia membawa satu bahtera yang begitu besar dari sebuah gunung yang tinggi pergi ke samudera yang terdekat. Pakai apa dia angkat?
Saudara bisa bayangkan bagaimana pikiranmu pada waktu itu. Apa yang Allah suruh dia buat itu melampaui pemikiran manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu, Nuh juga diperintahkan oleh Tuhan mengumpulkan binatang sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Saudara, bagaimana mungkin Nuh bisa berbicara dengan bahasa binatang untuk membawa mereka? Belum lagi, saudara, Alkitab, beberapa penafsir Alkitab maksud saya mengatakan, bahtera itu dibuat kurang lebih 100 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam penantian begitu lama, tetapi Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun belum pernah ada turun hujan, tapi dia yakin akan datang bahtera seperti firman Tuhan. Sekalipun pada waktu itu Nuh hidup ratusan mil dari samudera terdekat, dan bagaimana dia membawa sebuah bahtera yang begitu besar menuju ke samudera yang terdekat. Bagaimana mungkin mengumpulkan hewan sepasang demi sepasang untuk dimasukkan? Belum lagi, saudara, bagaimana memelihara mereka? Bagaimana caranya memberi mereka makan? Dan saudara, seperti yang tadi saya katakan, beberapa penafsir mengatakan hampir 100 tahun dia membuat bahtera itu. Saudara bayangkan. Tapi kita melihat di sini, saudara, Nuh tetap percaya kepada Allah, sekalipun itu melampaui pemikiran manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini kita belajar bahwa mempercaya Allah sepenuhnya artinya kita memiliki iman, punya satu keyakinan bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi Nuh, sekalipun perintah yang diberikan oleh Allah itu melampaui akal Nuh, tapi Nuh tetap percaya kepada Allah sepenuhnya. Dia tetap percaya kepada Allah bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi kehidupan dia. Dan bagi kita juga, Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari ini, sekian tahun bahkan puluhan tahun kita mengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Biarlah kita diingatkan melalui kebenaran ini untuk kembali mempercayai Allah sepenuhnya, bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. 9 bulan lebih kita hidup di dalam masa pandemi yang tidak menentu, memasuki 2021 yang masih merupakan misteri bagi kita. Tapi mari kita belajar mempercayai Allah yang sudah memimpin kehidupan kita pada waktu yang lampau, juga akan memimpin kehidupan kita sepanjang 2021 yang masih merupakan misteri bagi kita. Dan yakinlah bahwa Dia tahu dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Yang ketiga, wujud seorang yang hidup bergaul dengan Allah adalah dia akan menaati Allah dengan sepenuh hati. Kejadian 6 ayat 22 dicatat di sana. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh di sini taat sepenuhnya. Tidak ada petunjuk yang diabaikan oleh Nuh. Dan dia menaati dengan tepat dalam cara dan waktu yang Allah inginkan agar bahtera itu selesai. Sekalipun dalam pandangan kita, waktu 100 tahun itu mungkin lama sekali. Dan bagaimana caranya membawa atau menggiring sepasang-sepasang ternak atau hewan itu masuk ke dalam bahtera. Tetapi Nuh tetap taat. Ada banyak olok-olokan orang-orang di sekelilingnya. Ada banyak orang yang mencaci maki dia. Tetapi Nuh tetap taat sepenuhnya. Dikatakan tidak ada petunjuk yang diabaikan. Dan dia menaati semuanya perintah Tuhan itu dengan tepat. Dengan cara dan waktu yang Allah inginkan. Sehingga pada saat bahtera itu selesai. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Inilah artinya sepenuh hati. Yakni mengerjakan apapun yang Allah minta kepada kita. Tanpa menunda-nunda, tanpa ragu-ragu, atau mengerjakan sebagian, tapi totalitas sepenuh hati kita mengerjakan apa yang Allah minta kita lakukan, tanpa menunda-nunda. Bukan nanti, bukan besok, bukan nanti, bukan akan datang, tetapi sekarang. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Bukan mengerjakan sebagian-sebagian, tetapi ketaatan totalitas itu yang diminta oleh Tuhan kepada orang yang hidup bergaul dengan Allah. Sebagaimana telah ditunjukkan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib dengan kematian yang hina. Dia mengikuti petunjuk Allah dan perintah Allah sepenuhnya. Dan dia menggenapkan rencana Allah di dalam dan melalui kehidupannya bagi karya keselamatan di dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang terakhir, hidup yang bergaul dengan Allah. Bagaimana caranya kita boleh memiliki hidup yang bergaul dengan Allah? Kita baru di dalam minggu kedua ini, di dalam tahun 2021, kita rindu. Biarlah tema kebenaran firman Tuhan hari ini merupakan pola hidup kita. Ya, kita tahu bahwa hidup bergaul dengan Allah artinya berjalan, menghabiskan waktu bersama dengan Allah sehingga kita makin mengenal Dia, kita makin mengalami Dia dalam hidup kita, dan kita dimampukan untuk taat sepenuhnya, tunduk sepenuhnya kepada perintahnya yang terindah dan terbaik bagi kita. Bagaimana caranya kita dapat memiliki hidup yang bergaul dengan Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, mari kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus pada saat dia hidup di dalam dunia ini, dia memberikan teladan yang indah. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar Yesus keluar bersekutu dengan Allah, memulai hidupnya bersama dengan Allah. Kalau kita mau memiliki hidup yang bergaul dengan Allah, mari kita memulai hari-hari kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Ada seorang penulis buku mengatakan demikian, Bapak Ibu. Memulai hari bersama dengan Tuhan 7 menit, itu akan merubah hidup kita 1433 menit kemudian yang kita lalui. Mari kita memulai hari kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita boleh memiliki hidup yang bergaul dengan Allah dengan cara kita membaca firman. Bacalah firman secara mandiri, secara pribadi. Dan galilah nilai-nilai kerajaan Allah yang ada di dalamnya. Dengan kita memohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita boleh mengerti, memahami apa yang kita baca, kita renungkan dan kita dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Yang ketiga, kita bisa memiliki hidup yang bergaul bersama dengan Allah dengan cara mari kita belajar. Melihat setiap kejadian dalam hidup kita dari sudut pandang Allah. Bukan menurut pandangan kita, tapi menurut pandangan Allah. Mari kita belajar di dalam menghadapi kehidupan ini secara khusus dalam pergumulan hidup yang kita hadapi. Jangan tanya, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Tapi mari kita belajar. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar bertanya, Tuhan apa maksudmu, apa rencanamu di balik apa yang saya alami pada hari ini. Kita akan melihat hidup kita dari sudut pandang Allah. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita boleh memiliki hidup yang bergaul dengan Allah dengan cara mari kita memohon Tuhan berjalan bersama dengan kita. Bukan hanya untuk memohon, hanya untuk Dia membereskan atau mempermudah segala perkara kita. Banyak orang, saudara, berdoa supaya Tuhan memperlancar dan membereskan segala perkaranya. Itu enggak salah. Tapi kalau kita hanya terus meminta dan meminta seperti itu, maka kita tidak akan makin mengenal Tuhan. Tapi biarlah di dalam setiap pergumulan hidup kita, kita belajar memohon. Tuhan, berjalanlah bersama dengan saya. Sehingga kita boleh makin mengenal, mengasihi, dan menaati Dia di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa hidup bergaul bersama dengan Allah? Yang kelima adalah tetaplah berdoa. Terus-meneruslah berdoa. Artinya kita selalu punya relasi dengan baik dengan Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Tetaplah berdoa artinya kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan dan memiliki kebergantungan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa memiliki hidup yang bergantung, hidup yang bergaul dengan Allah, yaitu tatkala kita belajar menceritakan pengalaman hidup kita bergaul dengan Allah kepada sesama kita. Membagikan hidup kita kepada sesama kita. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan menopang hidup kita. Kita ceritakan kepada sesama kita. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita dan bermanfaat bagi sesama kita.
Dengan demikian, kita boleh mengalami Tuhan bersama dengan Dia berjalan sepanjang kehidupan kita, khususnya dalam tahun ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah mengerti apa artinya hidup saat bergaul dengan Allah, kita sudah memahami wujud nyata seorang yang hidup bergaul dengan Allah, dan kita juga diajarkan bagaimana caranya kita hidup bergaul dengan Allah. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari mengawali tahun 2021 ini, kita punya tekad dan kerinduan, mari kita hidup bergaul dengan Allah. Sehingga kita bisa menikmati suatu kehidupan, bukan saya katakan petualangan hidup yang begitu mengasihkan bersama dengan Allah. Carilah kehendak Allah di dalam hidup kita. Libatkanlah Dia di dalam setiap aspek hidup kita. Karena itulah yang terindah dan terbaik dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Bukan hanya di dunia ini. Tuhan berjanji untuk terus menyertai, menuntun kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita di tahun 2021 ini terus melangkah, hidup bergaul bersama dengan Allah. Sehingga kita boleh makin mengenal Dia, makin mengalami kasih dan kuasa-Nya, dan makin menaati perintah-perintah-Nya yang terindah dan terbaik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali tentang bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami mau belajar seperti Nuh di tengah-tengah zaman yang bengkok ini, untuk hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, dan menghabiskan waktu bersama dengan Allah, karena kami tahu itulah kekuatan kami. Itulah caranya kami boleh semakin mengenal dan mengalami, bahkan makin taat kepadamu. Dan kami tahu itulah yang terindah dan terbaik dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tapi mampukan kami boleh menerapkan cara hidup, bergaul bersama dengan Allah di dalam hidup kami. Melibatkan Engkau, selalu mengikuti perintah dan petunjuk-Mu dalam hidup kami. Karena itulah yang terbaik dan terindah bagi kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam menghadapi satu tahun yang baru yang masih merupakan misteri bagi kami. Tapi kami tahu Engkau Allah tidak pernah berubah. Engkau Allah yang selalu menyertai dan menuntun hidup kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Dan biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan menyerahkan hidup kami sepanjang tahun ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, berjalan bersama dengan kami, menuntun kami, menguatkan kami, menopang kami, dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hallelujah.
Pada hari ini kita mempelajari bersama hidup bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita percaya bukanlah Allah yang meninggalkan kita sendirian. Tapi Dia Allah yang selalu mendampingi kita, menyertai kita. Karena itu, biarlah kita sama-sama mau menjadi semakin serupa dengan Dia, hidup benar di hadapan-Nya, sehingga pada waktunya nanti, Tuhan Allah yang kita percayai akan mendapati kita sebagai anak-anak-Nya yang setia dan berkenan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mengkontrak kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mengkontrak kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa, kami mau melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan. Janji kami kepadamu ya Bapa, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, boleh kita lakukan dalam hidup kita. Kita mau hidup bergaul bersama dengan Allah, sehingga kita makin mengenal Allah, makin mengalami kasih dan kuasa-Nya, dan makin taat kepada perintah-Nya. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan kita melakukan semuanya itu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal, pimpinan tuntunan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.